Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo sobat pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Menguasai Pertanian di Dunia Kiamat dengan sistemnya. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya, melanjutkan part sebelumnya. Kami tidak tahu apa-apa tentang hal ini, kau dapat mempercayai kami. Tapi, Bos Xiaoli, bagaimana rencanamu untuk menangani situasi ini di sini? Setelah mendengar perkataan itu, Tian Ran menyuruh mereka, bawa orang-orang itu dan tumpuk mereka bersama-sama. Siap-siap, Tian Ran memberitahu mereka, aku akan membawa mobil masuk. Paman Nan bertanya, apa yang akan kau lakukan? Memangnya apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, itu untuk menghilangkan semua jejak. Mereka berdua mulai menumpuk mayat-mayat. Xiao Tian bertanya, ayah, apa Bos Xiaoli berencana membakar mayat-mayat itu? Lalu Paman Nan menjawab sambil mendekat ke tubuh Chen Nan. Aku rasa begitu, tak mudah untuk diekspos di tempat antah berantah seperti ini. Saat Paman Nan sedang menarik tubuh Chen Nan, dia lupa bahwa Chen Nan belum mati. Dia langsung ingin ditusuk oleh Chen Nan menggunakan kaca. Paman Nan masih bisa menghindari untuk tidak mengenai titik vital, tapi masih mengenai kakinya. Chen Nan berujar, tak menyangka kau berhasil menghindarinya. Xiao Tian menoleh, dia berteriak, ayah. Yah, aku di jalan buntu pula. Kau menarik seseorang ke bawah denganku sebelum aku mati bukanlah kesepakatan yang buruk. Chen Nan langsung ingin menusukkan kacanya lagi. Tiba-tiba Xiao Tian sudah berada di depannya untuk melindungi ayahnya. Paman Nan hanya bisa terbelalak kaget, lalu Tian Ran tiba menabrak Chen Nan. Boom! Tubuh Chen Nan terbentur ke dinding. Tian Ran turun untuk mendekati Xiao Tian yang terbaring tak berdaya. Xiao Tian berkata, Bos Xiaoli, ayahku benar, aku orang yang tidak berguna. Aku tidak bisa menjadi orang baik, dan aku tidak berani menjadi orang jahat. Untuk keinginan egoisku sendiri, aku telah menempatkan ayahku dalam situasi yang berbahaya. Aku pantas menerima ini. Aku akan mengembalikan hidupku padanya. Tian Ran memandanginya. Haha, akhirnya, aku bisa tenang. Xiao Tian menjulurkan tangannya. Terakhir, terima kasih permennya. Tian Ran mengambilnya dan membukakannya. Permen dalam makanan malam itu berasal dari Han Han, kan? Haha, ini terlihat seperti sesuatu yang akan diambil oleh anak-anak. Xiao Tian menelannya. Terima kasih, ini manis sekali. Paman sangat sedih. Setelah itu dia mencabut kaca. Dia berjalan ke arah tubuh Chen Nan. Paman Nan menusukkan kaca itu. Bak. Bak. Buk, buk, mereka berdua membakar gedung itu. Berpindah ke sisi Ren, dia sedang bersantai. Tiba-tiba ada orang yang melapor sambil tergesa-gesa. Jenderal Ren, sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Jangan panik, tenang dan ceritakan padaku pelan-pelan. Kami menemukan informasi tentang Liang Tianyu. Liang Tianyu, dia sudah mati. Cangkir dari Ren bergetar. Ren bertanya, apa kau sudah memastikan identitasnya? Ya, meskipun tubuhnya sangat hangus, kami berhasil mengekstrak DNA dari pulpa giginya. Mereka adalah Liang Tianyu dan Chen Nan. Database genetik tidak memiliki data untuk mayat-mayat lainnya, dan tidak ada yang dilaporkan hilang. Kami tidak memiliki cukup banyak polisi sekarang, jadi kami tidak dapat menyelidiki lebih lanjut dan mengkonfirmasi identitas korban yang meninggal. Ren lanjut bertanya, itu tidak masalah, apakah itu pembunuhan atau kecelakaan? Itu pembunuhan,
beberapa dari mereka memiliki serpihan peluru di dalam tubuh mereka. Titik pengapiannya adalah sebuah mobil. Mereka mungkin dibunuh, ditumpuk, dan kemudian mobil itu dibakar. Ren mencoba mengecek mayat Liang Tianyu, dan beberapa dari mereka menunjukkan tanda-tanda penyiksaan sebelum kematian. Ren berpikir, haha, sepertinya seseorang tersinggung dengan karakter yang kejam. Tidak tahu apakah mereka mengincar Liang Tianyu secara pribadi, atau jika mereka menargetkan perusahaan Tianrun. Jika yang pertama, aku akan merayakannya dengan 2 botol anggur merah. Tetapi jika itu yang terakhir, maka mereka adalah musuhku. Tianran membeli bom dari sistem. Tianran berkata, Paman Nan, apa kau yakin ingin balas dendam? Paman Nan menjawab, ya, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku. Baiklah, pakailah ini. Bom itu pun diletakkan belakang Paman Nan. Aku sudah menangani jejaka yang bisa ditangani, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Tianrun tidak akan menemukan petunjuk yang mengarah padaku. Ini adalah pengingat, jangan sampai arah yang terjadi pada Xiao Tian terjadi lagi. Paman Nan menenangkan Tianran. Tentu saja, aku juga tidak ingin itu meledak. Jangan khawatir, Tuan Muda Li. Tianran kembali ke pertaniannya. Han panggil Tianran, apa yang kau lakukan? Paman Nan berpikir, seekor anjing robot di dalam ekskavator. Semua tangan dan kaki ini. Aku pasti sudah gila, dan bahkan gadis kecil seperti Hanan tidak takut. Ya Tuhan. Han panik, ahaha. Kakak, kamu sudah kembali. Dan kakek Nan. Han tidak melakukan apa-apa selain bermain gali-galian. Aku tidak meniup apapun, hanya bermain gali-galian kok. Tianran berkata ke Han, aku sudah melihat semuanya, jadi kenapa kau berbohong? Karena Han takut kakak akan membencinya karena menjadi anak yang kasar. Bagaimana jika kakak tidak menginginkanku lagi? Tianran menepisnya omong kosong. Bagaimana mungkin kakak tak menginginkan Han? Tapi Han sudah kill orang. Paman Nan berujar, jadi itu sebabnya. Tianran menenangkan Han, tak peduli kesalahan apa yang kau lakukan, aku akan berada di sisimu dan menanggungnya. Dari awal hingga akhir, kau adalah anggota keluarga kakak yang paling penting. Sebenarnya, kakak sangat senang melihat Han tahu bagaimana melindungi diri sendiri. Han hanya perlu menjadi diri sendiri. Kakak akan membimbingmu, jadi jangan terbebani. Kau melakukan pekerjaan yang baik dalam menghadapi orang-orang yang berniat jahat. Jika kita tidak mencelakai orang lain, kita tidak bisa mencegah mereka mencelakai kita. Tianran memegang pipi Han. Siapapun yang berani menggertak kakak, Han akan meledakkan kelapanya. Hahaha, begitu juga dengan kakak. Paman Nan kebingungan sambil bergumam. Dunia berubah terlalu cepat. Aku harus beradaptasi dengan itu. Beberapa waktu berlalu Han menceritakan tentang dia bisa melihat warna di tubuh orang-orang. Tianran memastikan maksudmu. Kau melihat orang-orang dengan warna merah dan itu membuatmu membenci mereka. Lalu kau memerintahkan untuk meledakkan kelapa mereka. Han menerangkan, mereka bahkan menyekop pintu gerbang. Dan mengganggu Han menonton kartun. Han tidak suka warna seperti itu, terlihat sangat menakutkan. Tianran bertanya, lalu selain orang-orang itu, apakah yang lain juga memiliki warna? Iya, kakak memiliki warna biru yang menenangkan, dan Xiao Hei memiliki warna hijau yang mudah didekati. Dan juga, kakak Xiao Tian memiliki warna merah juga. Kakek Nan berwarna abu-abu dengan sedikit warna hijau. Ada juga orang yang lewat yang pernah kulihat sebelumnya dan berwarna abu-abu. Setelah mendengarnya, Tianran berasumsi kesamaan dari orang-orang yang memancarkan warna merah itu adalah bahwa mereka semua memiliki niat jahat terhadap Han. Lalu Tianran memastikan Han, selain melihat warna yang berbeda pada orang-orang, apakah kau melihat hal lain di sekitar mereka? Han kebingungan. Seperti kata-kata, atau angka, mungkinkah Han itu juga seorang player? Tidak kok.
Sejak kapan kau mulai melihat warna pada orang-orang? Seharusnya seminggu yang lalu, Tian Ran memikirkannya dengan kata lain, kemampuan Han Han baru muncul setelah awal musim kehancuran. Tapi Han Han tidak melihat sistemnya, jadi dia jelas bukan player. Sedangkan Han Han dia bergumam. Mulai lagi deh, kakak suka mencubit wajahku setiap kali dia memikirkan suatu masalah. Tian Ran menebak itu kemungkinan besar. Evolusi setelah makan sayuran semut radiasi, Tian Ran tersenyum, Han Han berkata kakak. Senyummu sangat menakutkan. Ya, kakak sedang senang. Tian Ran Muali berpikir kembali dalam hal ini, tanaman yang ditebus oleh sistem pangan tidak memiliki efek samping yang sama dengan tanaman radiasi di luar sana. Tapi kemungkinan mutasi lebih tinggal. Han Han dan aku hanya makan makanan tahan radiasi selama beberapa hari dan fungsi fisik kami meningkat secara signifikan. Han Han juga telah mengembangkan kemampuan untuk melihat emosi orang lain. Hijau adalah kedekatan, abu-abu adalah normal, biru adalah relaksasi, keintiman, merah adalah kejahatan. Lalu Tian Ran berujar ini seperti program proksimitas. Ini hanyalah perangkat pengintaian humanoid. Aduh pipiku bisa bengkak nih. Kemampuan digitalku disebut mata kebenaran. Dan kemampuan Han Han, kita sebut saja mata kebaikan dan kejahatan. Tian Ran memuji Han Han itu bagus, kemampuanmu sangat berguna. Apakah Han Han bisa membantu di masa depan? Tentu saja, jika kau melihat seseorang dengan warna merah di masa depan, kau harus memberitahu kakakmu. Kau adalah asisten terkuatku mulai sekarang. Sedangkan Paman Nan hanya bisa bengong kebingungan. Tian Ran mengelus kepala Han Han, hehe. Apa kau lapar? Kakak akan memasak untukmu. Iya, beberapa waktu kemudian Tian Ran sudah selesai masak. Mereka berbincang di meja makan. Tian Ran mengasih tahu ke Han Han, Han Han, Paman Nan akan tinggal bersama kita mulai sekarang. Paman Nan juga bisa membantu kita dalam pekerjaan pertanian. Paman Nan ikut berkata meskipun aku belum tahu banyak tentang situasinya. Itulah yang harus aku lakukan, jadi aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Bagus. Tapi di mana kakek Nan akan tinggal? Tanya Han Han. Paman Nan menjawab aku akan membangun gubuk jerami di gerbang untuk tinggal dan mengawasi gerbang. Han Han kembali bertanya jika Paman Nan akan tinggal bersama kita, lalu di mana kakak Xiao Tian? Dia pergi ke dunia lain untuk menebus dosanya jawab Paman Nan dengan canggung. Han Han berujar sambil memasukkan makanannya ke mulut Ae Gelombang. Sepertinya mereka yang bercahaya merah dan ingin menggertak kakakku tidak akan hidup lama. Siapapun yang berani menggertak kakak atau Xiao Hei, akan kubiarkan Dabai meledakkan kelapa mereka. Sambil nyengir, Tian Ran menyuruh Han Han kau anak yang pintar, sekarang fokuslah makan, Paman Nan berujar yeyah. Tidak bisa lebih buruk dari sekarang. Apalagi tanganku sudah berlumuran darah. Sekarang aku tidak perlu khawatir, selama aku bisa membantu anakku membalas dendam. Aku bersedia menjadi anjingnya Bos Li. Ada orang yang sedang menonton berita yang menjelaskan tentang jumlah korban jiwa akibat bencana. Hari ini adalah hari ke-15 setelah bencana, dan jumlah kematian kumulatif di Blue Star adalah 38,6 juta. Press Conference, jumlah korban tewas kumulatif di Federasi Yan Huang adalah 4,7 juta. Saat ini, pemerintah federal secara aktif mentransfer cadangan biji-bijian. Teknologi budidaya tanpa tanah juga akan dimasukkan ke dalam produksi dalam skala besar. Tolong semuanya, jangan panik. Orang itu lalu mematikan televisinya. Ada orang yang bertanya dari belakang orang tua itu, ayah, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa kau sudah melihat laporan Ren Xiao? Aku sudah melihatnya. Liang Tianyu sudah mati. Orang tua itu berkata sambil memberitahu ya. Anak muda itu adalah pencari nafkah yang baik, sayang sekali. Sekarang proses mutasi telah dipercepat. Markas Besar Polisi Militer menangkap seekor mutan yang berevolusi level 5 di pegunungan perbatasan selatan. Anaknya terkejut apa?
Ada mutan yang berevolusi level 5. Diperkenalkan siapa dia, peneliti kantor pusat Bai Jingyan. Level tertinggi yang bisa kita teliti hanya level 3. Atau produk dari katalisis buatanku. Di dalam hutan, tidak ada campur tangan manusia untuk membersihkannya, dan vegetasi radioaktif berlimpah. Bahkan spesies tingkat terendah pun saling mengkanibal satu sama lain, yang mempercepat intensitas mutasi. Teknologi manusia saat ini rentan terhadap evolusi alam yang tidak diketahui. Jadi, kau harus mengambil alih laboratorium di sana. Ren Xiao menemukan bahwa eksperimen rahasia Liang Tianyu menggunakan banyak teknologi yang menarik. Menggabungkannya dengan apa yang kita miliki, pastikan untuk mengekstrak virusnya sesegera mungkin. Bai menuruti perkataan ayahnya. Baik, ayah, kita berpindah ke sisi Ren. Dia pusing memikirkan tentang kematian Liang Tianyu. Catatan sebelum 2 hari itu benar-benar normal, jadi tampaknya penyebab kematiannya adalah dalam 2 hari itu. Fiuh. Tapi catatan pengawasan dari 2 hari itu juga dihapus oleh Liang Tianyu, dan petunjuknya benar-benar hilang. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, mari kita putuskan lokasi lembaga penelitian baru. Aku juga masih harus menyambut orang baru yang bertanggung jawab. Ren pun berjalan pergi. Bai telah tiba lalu disambut oleh Ren. Peneliti Bai, selamat datang di sisi selatan. Halo, saya Bai Jingyan. Saya Ren Xiao, senang bertemu dengan Anda. Ren bertanya tentang orang di belakangnya, siapa dia? Dia asisten saya, Dakui. Ngomong-ngomong, saya dengar Anda punya perkiraan lokasi untuk lembaga penelitian yang baru, bisakah Anda tunjukkan pada Sata? Haha, tentu saja, saya telah memilih beberapa tempat di pinggiran kota, Anda bisa pilih salah satu. Bagus, kita berpindah ke Tianran. Dia sedang melihat sistem ternak. Ikan, jenis yang dapat dimakan. Ikan label 1, 10/50 poin, membutuhkan kualitas air level 1 atau lebih tinggi. Ikan level 2, 10/500 poin, membutuhkan kualitas air level 2 atau lebih tinggi. Ikan level 3, 10/5000 poin, membutuhkan kualitas air level 3 atau lebih tinggi. Ikan level 4, 10/50.000, membutuhkan kualitas air level 4 atau lebih tinggi. Ikan level 5, 10/5 juta poin, membutuhkan kualitas air level 5 atau lebih tinggi. Tianran merespon ada banyak sekali jenisnya. Dan poin yang dibutuhkan untuk membeli berbagai jenis dengan level yang sama adalah sama. Terlihat ada beberapa ikan level 1, Tian Tan fokus dengan satu ikan tuna sirip biru. LV1, tuna sirip biru 1 kg jamur ikan. Bahan prakiamat yang langka sekarang tersedia untukku 500 poin. Tianran bertanya ke adiknya Han Han, apa kau ingin makan banyak tuna sirip biru? Apa? Bukankah itu ikan mahal, dagingnya yang akan meleleh di mulut? Benar, kami tidak punya uang untuk membeli banyak sebelumnya, tapi sekarang kami bisa makan sebanyak yang kami mau. Hoa, kakak, Han Han ingin memakannya. Mereka bertiga bersiap membuat kolam untuk ternak ikan, ayo pergi. Biarkan Dabai yang mengemudikan ekskavator dan kita gali kolam ikan bersama. Oke, jawab Han Han dengan semangat. Tianran mengaris untuk bentuk kolamnya. Mari kita mulai menggali di sini. Paman Nan sedang bermain dengan Xiao Hei. Dia bertanya Tuan Muda Li, berapa umur Xiao Hei? Aku merasa dia jadi lebih besar dari sebelumnya. Tianran menilai tak mungkin. Xiao Hei sudah dewasa, jadi dia tidak bisa tumbuh lagi, Paman Nan menjelaskan. Mungkinkah makanan di peternakan terlalu enak? Apa berat badanmu bertambah? Aku ingat ketika aku pertama kali datang untuk membantu di peternakan, Xiao Hei menggapai lututku, tapi sekarang sudah sampai ke pahaku. Tianran melihati Xiao Hei, dia berpikir tidak apa-apa. Kami selalu bersama setiap hari jadi aku tidak menyadarinya. Perubahan bentuk tubuhnya yang tiba-tiba ini akan sangat mengerikan jika ia bermutasi seperti Xiao Bai. Tapi sejak kecelakaan Xiao Bai,
semua tanaman beracun di pertanian telah dibuang. Mungkinkah ia berevolusi dari memakan tanaman tahan radiasi seperti Han-Han? Aku harus mengawasinya. Agar tidak terjadi lagi, pemberitahuan sistem muncul ding. Ada pengunjung. Siapa itu lagi? Paman Nan bertanya ke Tian Ran, apa yang terjadi padamu? Sistem muncul kembali, pengunjung diidentifikasi sebagai 2 pria dan 1 wanita, tingkat ancaman mereka adalah 8. Terlihat yang datang itu adalah kelompok bayi dari Tianrun. Apa yang akan dilakukan mereka? Apakah akan menjadi teman atau lawan? Mari kita saksikan di part selanjutnya hanya ada di Pencerita Komik.